Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari yang baru dan bulan yang baru di tahun 2026. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah kasih setia Tuhan. Hari ini, pada kesempatan yang indah ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan dengan tema kesukaan Allah. Dalam kehidupan di dunia ini, hanya ada dua pilihan sikap hidup orang percaya, yaitu mencari kesukaan Allah atau kesukaan manusia. Apa yang disukai oleh manusia belum tentu disukai oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Kesukaan orang berdosa itu berseberangan dengan kesukaan Allah. Tetapi orang percaya mencari apa yang disukai Allah, dan kesukaan Allah menjadi kesukaan hatinya. Mencari kesukaan Allah itu sama dengan mencari kebenaran Allah. Orang percaya yang ditawan oleh kebenaran tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan kebenaran. Hati yang demikian mencari pujian dari Allah, bukan tepuk tangan, penghormatan, apresiasi, atau pujian dari manusia yang sia-sia. Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi mengejar hal-hal yang menyukakan hati manusia. Tetapi marilah kita dengan sungguh-sungguh mengejar untuk menyukakan hati Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka ayat firman Tuhan dari Galatia 1 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dari ayat ini ternyata, saudara, saat kita memilih untuk lebih menyukakan manusia daripada Allah, maka kita bukanlah hamba Allah. Dan jika kita bukan hamba Allah, mungkinkah suatu hari kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah? Banyak dari kita tanpa sadar terus-menerus mencari pengakuan atau legalitas dari dunia, menyenangkan manusia atau semua pihak, bahkan rela mengkompromikan prinsip kebenaran demi kenyamanan orang lain, sampai lupa bahwa nilai diri kita sudah selesai dan sempurna dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Kita mengejar prestasi bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk membuktikan diri kita kepada dunia. Ingatlah saudara, bahwa kita dikasihi karena kita adalah anak-anaknya, bukan karena prestasi atau pencapaian sesuatu. Mari kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Berbunyi demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dari Yeremia pasal yang ke-9 ini saudara, kita belajar ada 3 hal yang disukai Allah yang perlu kita pegang setiap hari. Karena hal-hal ini pun menyangkut karakternya Allah sendiri. Yaitu yang pertama, kasih setia. Dalam bahasa aslinya adalah hesed. Komitmen paling dalam dari kasih Allah kepada umatnya. Sesuai dengan perjanjian atau covenant yang kekal dan ilahi. Serta apapun yang terjadi, Dia tidak akan membatalkannya. Allah setia pada perjanjiannya. Allah sangat konsisten, sangat bisa dipercaya, dan selalu kokoh. Dia setia kepada umatnya dan janjinya. Kesetiaan Allah tidak pernah gagal, saudara. Kasih setianya diwujudkan
dalam pribadi Yesus Kristus. Kasih Allah yang besar menjadi nyata dengan mengutus dan mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib demi karya penyelamatan manusia. Kristus adalah contoh mulia tentang kesetiaan Allah. Jika telah tiba pada hari terakhirnya, Kristus akan datang dengan kemenangan sebagai yang setia dan yang benar sesuai Wahyu 19 ayat ke-11. Jadi saudara, saat kita berada dalam masalah, situasi sulit, penderitaan atau pergumulan, tetaplah percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan sampai kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Dia pasti menyediakan jalan keluar terbaik dan selalu tepat pada waktunya. Hal yang kedua saudara, yaitu keadilan. Dari bahasa aslinya adalah mispat. Allah sebagai hakim adil yang memberikan ganjaran kepada orang benar dan menghakimi penindas, serta ia menjadi pembela bagi pihak yang lemah. Karena itu hendaklah kita juga menjadi pribadi yang adil. Jangan menilai ataupun menghakimi secara sepihak atau berat sebelah atau sepintas saja saudara, melainkan secara menyeluruh. Allah selalu bertindak secara konsisten sesuai dengan sifat-sifatnya. Hukum Musa, khususnya 10 perintah Allah, mengungkapkan kehendak dan keadilan Allah. Mengenai bagaimana Allah berhubungan dengan umat manusia dan bangsa-bangsa lain, Rasul Paulus menyatakan saudara, di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-11 tertulis demikian. Sebab Allah tidak memandang bulu. Di sini terlihat saudara bahwa Allah mencintai keadilan dan membenci kesewenang-wenangan atau keberpihakan. Allah telah melimpahkan keselamatan berdasarkan anugerah dan melalui iman. Namun akan terjadi pada hari penghakiman dan orang-orang yang tidak percaya akan berdiri di hadapan tahta Allah. Pada hari itu akan dinyatakan keadilannya. Kristus sendiri yang telah mati bagi kita akan menjadi hakim yang adil. Jadi hal yang pertama tadi yang disukai Allah adalah apa saudara? Kasih setia. Yang kedua adalah keadilan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kebenaran. Dalam bahasa aslinya adalah sedekah. Ketika kebenaran, yakni standar moral ilahi ditegakkan, maka kebenaran akan dinikmati. Dan relasi dalam perjanjian atau covenant dari Allah akan digenapi. Kita harus berani menghadapi tantangan saudara. Karena kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Di mana kebenaran ilahi ditinggikan, di sanalah akan ada anugerah Allah. Kita buka sama-sama saudara. Dari Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tertulis saudara bahwa Yesus adalah kebenaran dan firman-Nya adalah standar hidup. Perkataannya dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan saudara untuk menyelamatkan manusia berdosa. Di dalam firman-Nya terkandung hikmat Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan, tuntunan, bimbingan, dan pedoman hidup bagi
orang percaya. Seluruh jawaban dari permasalahan hidup yang dialami manusia ada di dalam firman-Nya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, saudara, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Kebenaran firman Tuhan adalah solusi yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kasih, adil, dan benar. Dan hal-hal tersebut seharusnya membentuk cara hidup kita. Ketika kita mengenal Dia, hidup kita akan diubahkan oleh kasih-Nya, digerakkan oleh keadilan-Nya, dan diarahkan oleh kebenaran-Nya. Ibadah yang benar adalah mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta mengizinkan Dia untuk mengisi hidup kita dengan kualitas-kualitas kesetiaan yang teguh, keadilan, dan kebenaran yang Ia miliki dan sukai, menyenangkan hatinya, dan Ia ingin temukan di dalam diri setiap orang percaya. Jika arah hidup kita masih berpusat pada diri sendiri, inilah saatnya, saudara, untuk kita berbalik dan memusatkan hidup kita kepada Allah. Kita dipanggil bukan untuk membesarkan nama kita, tetapi untuk mempermuliakan namanya melalui hidup yang mencerminkan kasih setia, keadilan, dan kebenarannya. Itulah kemuliaan tertinggi yang dapat dimiliki manusia. Sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 yang tadi sudah sama-sama kita baca, itu meyakinkan kita, saudara, bahwa Tuhan menghargai sifat-sifatnya seperti kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Dan inilah sifat-sifat yang mencerminkan pribadinya dan menyenangkan hatinya. Perspektif ini mendorong orang percaya untuk fokus pada prioritas kekekalan, menjalani hidup yang menghormati Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang mengenal Tuhan akan hidup melakukan apa yang Tuhan sukai. Dan yang Tuhan sukai adalah apabila kita menunjukkan dan mempraktekkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran kepada sesama. Bukan hanya secara ritual atau seremonial di gereja, saudara. Tuhan selalu menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi kepada umat yang setia dan taat kepadanya. Inilah kualitas hidup yang dicari oleh Allah di dalam gerejanya saat ini di akhir zaman. Dan biarlah Tuhan menemukan saudara dan saya untuk melakukan kehendak-Nya di zaman ini, saudara. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan, memberkati, dan meneguhkan setiap kita untuk hidup dan berjalan di dalam kebenarannya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengakhiri sesi morning call pada kesempatan pagi ini, kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa syafaat, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus,
Pagi ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Biarlah Engkau dapati setiap kami untuk hidup dalam perkenan-Mu, menyenangkan hati-Mu dan menyukakan Engkau ya Tuhan selama-lamanya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang memampukan setiap kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Dan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kami melepaskan berkat ya Tuhan. Melepaskan sukacita, damai sejahtera, keselamatan, pertobatan atas kota dan bangsa kami. Kami tidak henti-hentinya berdoa ya Tuhan. Sampai kami melihat janji-Mu digenapi. Bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk memimpin rohani kami, Paniko Tuhan, dengan para wakilnya di Jakarta dan di Bandung. Tuhan, berkatilah mereka semua. Taruhkanlah isi hati-Mu, perkenanan-Mu atas hidup mereka semua. Dan biarlah mereka semakin hari, semakin di bawah Engkau terbang tinggi ya Tuhan. Kepada kemuliaan semakin besar. Dan membawa umat-Mu Tuhan. Untuk hidup dalam rencana-Mu yang terindah. Yang Kau sudah sediakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di Rayon 2. Bapa kami berdoa. Kami berdoa ya Tuhan. Untuk setiap kami semua umat-Mu di Rayon 2. Penuhi kami Tuhan dengan isi hati-Mu. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Penuhi kami dengan cinta yang mula-mula. Berikan hati kami yang berkobar-kobar. Untuk kami semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami Tuhan. Dan kami menempatkan Engkau sebagai pusat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. Sampai Engkau puas dan rencana-Mu boleh digenapi atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Dan sebelum kami berpisah, Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami. Terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus. Menyertai, menuntun dan memberkati kita. Mulai pagi ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah menerimanya. Kita bersama-sama katakan. Amin. Amin.